Apalagi yang mau ditanyakan? Saya ini tidak seneng yang namanya janji. Tidak suka yang namanya janji-janji. Apalagi janjinya banyak-banyak. Biasanya yang suka janji itu mudah lupa. Tapi yang dengar itu masih ingat terus. Saya lagi sidang, silakan aja difoto. Lagi ngajar di kampus, silakan difoto. Lagi diskusi juga silakan difoto. Tapi kalau ada yang berani mau foto ijazah saya lawan. Masuk gorong-gorong, aku dipoto. Pakai kain sarung, aku dipoto. Duduk sendirian, aku dipoto. Ini parah nih. Duduk di pinggir air, aku dipoto. Tenang. Dengan kiai-kiai, aku dipoto. Masuk pesantren, aku dipoto. Dengan orang-orang pencitraan, bagi-bagi bansos, aku dipoto. Tapi jangan sekali-kali minta foto dengan ijazah asli saya. Paham yuk? Saya kira sangat tepat jika Pak Mulyono disebut sebagai mantan presiden paling terhina di dunia. Bayangin saja guys, para netizen ini hampir setiap harinya ngeledekin Pak Mulyono dan bahkan dijadikan sebagai parodi. Dan saya kira ini adalah hal yang sangat memalukan. Dan mengenai persoalan perkara atau problem tentang ijazah palsu ini semakin membuat Pak Mulyono terhina, karena kita lihat sendiri bagaimana kelakuan Pak Mulyono seolah-olah sengaja mengulur-ngulur waktu, dan kemungkinan besar bahwa seluruh instansi yang dia kuasai akan ada permainan baru lagi yang akan dipertontonkan untuk rakyat Indonesia. Dan ini sangat menarik untuk kita nantikan bagaimana ending dari semua ini, bagaimana ending mengenai persoalan ijazah palsu. Nah sahabat-sahabat, saya kira tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut dulu. Seperti apa kelucuan para netizen ini, baik memparodikan maupun memberikan komentar yang sangat lucu untuk Pak Mulyono. Untuk itu langsung saja ke videonya. Pak Mulyono KW. Iya, dikit-dikit sih pernah. Dikit-dikit ya pernah. Contoh, sudah makan belum? Saya bilang sudah, padahal belum. Terus apa lagi? Sudah tidur belum? Saya bilang sudah, padahal belum. Punya uang tidak? Saya bilang punya, padahal tidak punya uang. Ya kayak gitu-gitulah. Men, lo liat gak? Kayaknya gue digertak men sama dia. Broto, gue tuh gak bakal dilapor, gak bakal digugat. Gue ketua umum DPP relawan pendukung garis keras. Ya, lu belum tahu gue. Lagi pula Broto, gue gak ada fitnah-fitnah Broto. Ya kan? Emang narasi-narasi kaum 16/524 sama yang lain-lain lagi tuh. Ya kan? Yang narasin itu. Bener kan? Tapi gue kemarin begini men. Pas ada lawyer ya, pengacara tuh. Lawyer tuh pengacara kan ya? Terus ketemu sama idola gue men. Habis itu kan jumpa pers. Bajunya batik semua men. Dia pulang nih habis konversi kan. Konversi itu kan konferensi pers ya. Terus gue dipanggil sama idola gue. Tom sini Tom, masuk. Ya kan? Ngomong gue empat mata. Tom, lo ngeliat gak tadi pengacara tadi? Lihat Pak, bilang gitu. Batiknya kayaknya nggak ada motif-motif batik ringsing ya. Maksudnya Pak? Itu batik tolak balak yang dulu pernah dipakai sama Sri Sultan katanya. Tolak balak takut banget ketemu gue.
Nggak tahu sih Pak ya. Bapak tadi suruh penjaga depan nggak cek celana dalam nih, jangan-jangan motifnya ringsing Pak, terak bala. Wah, memang ada Tom. Kan kita nggak tahu karena mungkin takut sama Bapak, kan ya? Bener deh. Ya, namanya orang lagi ngaji. Apa tuh ngaji? Ngaji Latin. Anjir lo Tom mau tidur, ya kan? Terus, tapi iya loh betul. Ini udah beberapa hari ini idola gue kayak gelisah gitu. Pengacara dipanggil besok, Tom ada pengacara bagus lagi ya? Gue bilang, dia pengacara mah itu aja Pak, jangan pindah ganti-ganti kalau pengacara. Kalau celana dalam boleh ganti-ganti. Gue bilang, pengacara ganti-ganti, itu aja. Cari yang loyalitasnya gede Pak, totalitas, ya, tinggal tergantung, betul kagak? Dia ketakutan gara-gara rencananya tanggal 15-16 itu kan ada aksi geruduk UGM. Bener kagak? Ada yang mau datang juga ke rumah idola gue men. Makanya gue tadi pagi gue dari kemarin gue kerja bakti men, kerja rodi. Dikasih uang gue kagak, dikasih nasi rames, gue udah seneng aja. Wih rendang, memang rendang, wih bumbunya banyak men. Pas gue gigit kok agak kenyal-kenyal begini gitu ya. Belum kuas dibikin rendang. Anjir, lagu lama diperbarui kembali nih. Itu kan mainan gue dulu, kan? Waktu gue ngelecehin relawan-relawan pas di GBK, belum masih inget kan? Dulu nih, gue persiapan nih besok. Katanya udah pada datang ke Solo, udah pada datang ke Jogja. Udah banyak yang ngumpul di Jogja. Hotel-hotel udah banyak diisi di Jogja, di Solo. Gue agak-agak ngeri sedap juga gue. Gue kan lagi di Solo nih men. Gue agak ngeri sedap gue kalau ketemu orang-orang yang mau bikin aksi besok nih, ya kan? Biasa kan kalau tahu, ya kan? Lempar telur lah, dijitak lah, dipoles lah, ya kan? Dibully lah. Bodoh lah. Yang penting gue tetap solid, kata Mbak Puan masih itu. Gue solid gue main idola gue. Ya kan? Tetap takwa, solid, totalitas, jiwa korsa, istiqomah. Tapi sampai sekarang gue belum dapet jabatan. Saya biarin aja lah, istiqomah aja gue, ya kan? Gue anggap ibadah. Tapi kemarin ada Ustadz, lu mah bukan ibadah itu, Tom. Ya kan? Apaan? Lu Tom, lu nggak bisa bicara agama sama gue lah Tom. Nggak nyampe otak lo Tom. Anjir. Lu selalu dikecilin gue, selalu dibully. Nggak sama Ustadz, nggak sama RT, sama RW, sama tetangga. Dibully mulu gue men. Gara-gara gue jadi belum garis keras. Bodoh lah, ternyamuk lagi men. Izin tanya dong, kenapa sih akhir-akhir ini gue lihat di medsos, nonton YouTube, nonton TV, baca berita itu lagi membahas ijazah palsu. Emang ada apa? Ada apa dengan ijazah palsu? Yang gue tahu selama ini ada apa dengan cinta, bukan ada apa dengan ijazah palsu. Oh, jangan-jangan lagi ada razia ijazah palsu. Waduh, kalau gitu gua harus nunjukin ijazah asli. Iya, ijazah asli gua nih ya. Tanda tangannya semua asli ya. Nih, ini nilainya nih. Tuh ya, nilainya jelas ya semua. Please ya, jangan laporin gua karena ijazah gua asli. Kalau nggak percaya, yuk gua antar ke kampus gua biar ngeliat hasil skripsi gua juga. Karena semuanya asli loh, murni. Jangan laporin saya ya. Please, jangan laporin karena semuanya asli loh. Sudahlah Pak, kalau memang palsu, sampaikan palsu. Katakan itu palsu. Tapi kalau memang ijazah asli, ya tunjukkan. Share ke grup-grup. Nah, jadi orang-orang grup pun bisa tidur nyenyak. Tapi kalau memang palsu, tinggal Bapak minta maaf. Jadi Bapak pun bisa tidur nyenyak, sarapan enak Pak. Itu aja Pak.